Yang pertama, pembalutan telapak tangan. Nah, sebelumnya dari soft 0 kita lipat dulu mitelanya ke soft 2. Selanjutnya dilipat lagi ke soft 4 dan dilipat lagi ke soft 8. Lalu, kalau sudah terbentuk soft 8 seperti ini, karena luka terdapat di telapak tangan, sehingga kita membalut lukanya dari punggung tangan, disilangkan ke telapak tangan di mana luka tersebut berada. Pastikan menyilangkannya yang erat, lalu disilangkan lagi ke bawah jempol, dan yang satu lagi diputarkan. Nah, sehingga kedua ujungnya itu berada di telapak tangan lagi dan diikatkan di telapak tangan. Karena luka berada di bawah telapak tangan, sehingga simpulnya juga di bawah telapak tangan sebagai penanda keberadaan luka. Lalu agar rapi, sisa-sisa talinya dimasukkan. Pembalutan luka di pelipis sebelah kiri. Nah, pertama-tama kita membentuk shaft 8 terlebih dahulu. Jangan lupa saat membentuk shaft 2 dibalik, lalu baru dibentuk ke shaft 8. Sehingga di lipatan terakhir terdapat segitiga kecil di luar. Nah, segitiga kecil ini digunakan untuk penanda di mana luka tersebut berada. Karena lukanya di pelipis sebelah kiri, maka penanda segitiganya diletakkan di atas luka. Selanjutnya, bagian belakangnya ditalikan mati yang erat, sehingga mitelanya tidak jatuh. Selanjutnya, pembalutan pada pergelangan kaki yang terkilir. Pertama-tama kita bentuk terlebih dahulu shaft 8 dengan mitela. Kemudian mitelanya diletakkan di bawah telapak kaki dan ditarik ke atas dan disilangkan, lalu diputarkan melalui belakang pergelangan kaki. Pastikan saat menarik itu benar-benar harus kuat agar kakinya itu tidak bergerak kemana-mana. Lalu diikatkan dengan kuat dan sisa-sisa ikatan itu agar rapi dimasukkan kembali ke sela-sela mitela. Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pembalutan tangan yang patah tulang. Kita menggunakan shaft 0 untuk mitelanya. Lalu untuk ujung mitela yang runcing itu berada di siku. Nah, untuk ujung-ujung yang lain itu dikalungkan ke belakang leher pasien. Setelah itu ditali dengan kencang menggunakan tali mati saja. Pastikan benar-benar kencang agar tidak terjatuh. Nah, ujung tali yang berada di ujung mitela yang berada di siku tersebut yang kelebihan itu harus ditalikan dan dimasukkan ke dalam siku agar benar-benar rapi dan tidak bergelambir. Evakuasi 1.0, jadi tangan pasien itu dikalungkan ke belakang leher dan kaki pasien yang terkilir ditumpangkan ke kaki. Evakuasi 1.1, kedua kaki pasien terkilir sehingga keduanya ditumpangkan ke penolong dan tangannya juga dikalungkan. Bergantian berjalan pelan-pelan. Evakuasi 3.0, jadi kita harus meraih
meraih jangkauan tangan kita ke sisi lain badan pasien. Setelah menjangkau, baru tangannya dibalikkan. Nah, setelah itu aba-aba dari yang memegang kepala untuk mengangkat sampai ke paha terlebih dahulu. Lalu aba-aba dari yang megang kepala lagi, kita harus mengangkat pasien sampai berdiri. Setelah itu berjalan pelan-pelan, lalu pasien diturunkan kembali dengan cara yang sama, paha dulu lalu baru turun ke lantai. Evakuasi 2.1. Bedanya dengan evakuasi 3.0, kalau 3.0 itu semua penolongnya sejajar, kalau 2.1 itu 2 penolong di sisi kanan, 1 penolong di sisi kiri, dan bisa sebaliknya. Nah, cara mengangkatnya juga hampir sama dengan 3.0. Jadi kita meraih dulu tangan ke sisi pasien yang lain, lalu diangkat ke bagian paha penolong. Selanjutnya pelan-pelan kita berdiri. Nah, semua arahannya itu berada pada komando penolong yang berada di memegang leher kepala pasien. Untuk menurunkan pasien juga sama seperti 3.0, diturunkan ke paha dahulu, lalu baru ke lantai secara pelan-pelan.